A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sosis made in Indonesia. Rasanya persis seperti gurita. Eksis di hadapan manusia, lupa eksis di hadapan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia lebih banyak yang pengen banget eksis di hadapan manusia. Keberadaannya pengen diakui. Kita pengen orang lain tuh mengenal kita. Apalagi sama orang-orang yang dia memiliki pengaruh. Guru, kemudian kades, atau wali kota, bahkan presiden. Kita pengen banget dikenal oleh mereka. Orang yang Allah takdirkan memiliki jabatan atau kedudukan. Nah, manusia rata-rata pengen banget eksis atau dikenal oleh mereka. Tapi sayang sekali, kita lupa dengan pengakuan atau eksistensi kita di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah saja. Kenapa? Karena sejatinya Allah senantiasa memberikan ruang, waktu, kesempatan agar kita senantiasa eksis, bisa diakui oleh Allah. Karena Allah sangat memperhatikan orang-orang yang berada di dunia ini, termasuk binatang atau apapun yang ada di dunia ini, Allah perhatikan. Terlebih kita sebagai manusia, kita itu selalu ada CCTV-nya. Kita dicatat setiap amal kita. Malaikat raqib di sebelah kanan kita, malaikat atid di sebelah kiri kita. Mereka akan senantiasa mencatat. Kebaikan kita dicatat oleh malaikat raqib dan keburukan kita dicatat oleh malaikat atid. Dan itu tidak akan pernah tertukar. Gak mungkin kita melakukan kebaikan yang dicatat adalah tetangga kita. Kita melakukan kesalahan yang dicatat adalah saudara kita. Gak mungkin, gak akan tertukar. Beda dengan penilaian manusia. Nah, oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah, eksistensi kita itu akan sangat berpengaruh. Kalau di hadapan manusia kita akan terpengaruh. Hadir tepat waktu ketika jam kerja akan menjadi penilaian bagi seorang kepala keluarga, kepala pekerjaan, atau kepala divisi, atau pimpinan. Hadir tepat waktu ketika sedang sidang MPR akan menjadi penilaian bagi yang lainnya. Hadir tepat waktu ketika diundang oleh presiden akan menjadi penilaian tersendiri. Dan begitu pula ketika kita hadir tepat waktu ketika Allah panggil dalam adzan para pengumandang, hayya 'alas shalah. Ada yang hadirnya tepat waktu, ada yang lebih duluan seperti muazin, atau bahkan ada yang mengakhirkan. Diundangnya jam 12 siang misalkan sholat zuhur, tapi dia ada yang datang jam setengah 12, ada yang datang jam 12 pas, ada juga yang datang bahkan jam 14:45 menit, 13 menit, 15 menit sebelum waktu asar. Dan ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eksistensi kita pengen banget di hadapan manusia itu diakui, tapi kita sangat lemah sekali untuk bisa hadir atau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya apa yang kita inginkan, baik dari sisi harta, kekayaan, kemewahan, pasangan maupun kehidupan, itu Allah yang punya. Bukan atasan kita yang punya, bukan tetangga kita yang punya, bukan mertua kita atau calon bini kita, calon pasangan kita, bukan. Yang punya Allah. Semua yang tadi yang berhubungan dengan kita itu hanya wasilah aja, bagian daripada cara Allah menyampaikannya. Dan kita lebih sering salah ketika mengambil sesuatu. Kita meminta sesuatu bukan kepada Allah tapi kepada orang yang menjadi wasilahnya. Nah, ini kesalahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke masalah eksistensi. Mari kita perbaiki eksistensi kita. Kalau eksistensi kita ke tempat kerja
itu tepat waktu. Eksistensi kita ke tempat, ke undangan orang terpandang itu kita bahkan ngantri. Kalau kata Ustaz Latif, kalau sholat subuh ini misalkan dikasih hadiah, misalkan hadiahnya apa? Hadiahnya yang sholat subuh berjamaah, dia akan mendapat emas sekian karat. Jangankan subuh, itu orang udah ngantri dari jam 9 malam, bukan lagi jam 5. Kenapa? Karena ada iming-iming yang tadi mendapatkan emas sekian karat. Itu real dan itu dikisahkan, maksudnya itu diperumpamakan oleh Ustaz Latif. Kalau kita sudah menyangkut dengan hal yang keduniawian, kita selalu bergegas. Beda dengan keakhiratan. Seperti contoh misalkan orang mau kerja ke Jepang, dijabanin prosesnya mulai dari persyaratan, kemudian interview, lalu pengetesan, dijabanin. Tapi ketika Allah bilang hayya 'alas shalah, yang kalau kata Saudara Salati, sini kok, kalau kamu pengen sukses, sini kok, datang minta padaku, aku kabulin. Tapi ketika dipanggil begitu, beratnya minta ampun. Jadi memang perjalanan terberat, dan ini bukan rahasia bukan rahasia lagi, tapi ini udah menjadi rahasia umum bahwa perjalanan terberat dan terjauh Anda pergi ke masjid. Meskipun dekat dengan masjidnya, tetanggaan dengan masjid, ketika dipanggil hayya 'alas shalah, yuk sholat, sini kok, sini, beratnya minta ampun. Beda ketika dipanggil ayo sini kerja ke Jepang, jauhnya luar biasa, harus ngeluarin uang sampai berjuta-juta, harus nyiapin persyaratan yang harus hubungan dengan polisi, dengan RT dan seterusnya. Itu sangat sulit, tapi dijabarin. Kenapa? Karena tujuannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita eksis depan manusia tapi lupa dengan eksis depan Allah. Allah panggil 5 kali kita dalam sehari, dari mulai maghrib, isya, subuh, asar, dan zuhur. Bahkan di waktu-waktu duha Allah panggil juga, di waktu qiyamul lail Allah panggil juga, di saat orang lain sedang tertidur Allah panggil sini, bersolatlah saat qiyamul lail. Karena pada saat itu Allah turun. Saat orang lain terjaga, Allah ingin melihat siapa yang benar-benar dia dekat atau menginginkan keberkahan dari Allah. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan beliau meskipun sudah dijamin masuk surga, Allah jamin segalanya, beliau bersyukuri semuanya dengan cara apa? Salat qiyamul lail sampai bengkak-bengkak. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang Allah SWT, kita bisa seperti Rasulullah. Kita bersyukur dengan nikmat kita hari ini. Kita masih bisa bernafas. Kita kemarin habis Idul Adha, kita menikmati sate di jalanan. Semalam saya perjalanan dari dari Jakarta ke Cipanas, di jalanan masya Allah masih ngebul, karena emang ternyata hari raya. Mereka udah masih bikin sate malam-malam setelah paginya rame berkumandang, kemudian menyaksikan pembunuhan, maksudnya kurban, potong sapi, motong kambing, kemudian dimutilasi, dibeset-beset. Yang jelas kalau mutilasi ini nggak akan ada urusan polisi dengan menjadi terdakwa atau orang terpidana. Kenapa? Karena mutilasi ini adalah sesuatu skill yang harus dimiliki, yang dia akan mencacak-cacak, memisah-misahkan daging dari tulangnya, dari kotorannya dan sebagainya, dan itu akan bermanfaat untuk orang-orang banyak. Dan sekali lagi, orang lain eksistensi dengan ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita mulai perbaiki diri kita. Kalau kemarin kita masih jauh dengan panggilan Allah, kita masih bilang nanti lagi, bentar lagi, kita masih nggak begitu ngoyo, kita masih acuh tak acuh, maka yuk kita perbaiki. Kemarin ada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita tunggu-tunggu sejatinya. Dari tahun ke tahun, dari Idul Fitri kita tunggu Idul Adha, dari Idul Adha nanti kita tunggu lagi di Idul Fitri. Tapi ketika sudah hari hanya, masih ada yang
ada yang semangat, biasanya anak kecil sih, semangat bertakbiran di masjid musola karena mereka memegang mic. Tapi bapak-bapaknya ada yang semangat karena dia bertugas sebagai Bilal atau dia emang sudah biasa sebagai muadzin. Tapi yang tidak biasa itu masih belum begitu antusias, padahal ini dia datangnya setahun sekali. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita yang hari ini menyaksikan video ini, Allah senantiasa bimbing, Allah senantiasa tuntun kita agar hati kita senantiasa ingin eksis di hadapan Allah. Karena sejatinya ketika kita eksis di hadapan manusia, manusia menghargai kita, menilai kita, memberikan apresiasi yang tinggi. Ketika atasan kepada bawahan, maka Allah lebih dari itu semua. Allah melebihi apa yang kita sangkakan dari orang-orang yang kita pahami. Kalau presiden misalkan mengundang kita, kita datang akan dikasih kambing, kebo, sapi, umroh, haji, kita datang. Allah lebih dari itu. Allah sudah siapin apa? Bagi orang-orang yang senantiasa datang kepada Allah. Allah sudah siapin surga yang kenikmatannya tidak pernah kita bayangkan. Surga teman-teman, siapa yang gak mau surga? Kita semua itu perlu dengan yang namanya kesenangan. Hidup kita ini sejatinya yang kita buru adalah kesenangan dan ketenangan. Dan kesenangan ketenangan itu bukan milik dari jabatan, bukan milik dari atasan kita, bukan dari ustadz, bukan dari orang yang suka menerima konseling, bukan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul. Ingatlah bahwa sesungguhnya bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kalau kita ingat Allah, kita eksistensi kepada Allah, kita datang ketika dipanggil hayya sholat, kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semuanya. Ketenangan, kebahagiaan milik Allah, dan Allah suka-suka memberi kepada siapa saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah selalu bimbing, Allah tuntun, Allah istiqomahkan, Allah eksistensikan kita untuk menghadap kepadanya hingga usia kita berakhir di dunia yang fana ini. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.